Oke, kita lanjut untuk yang nomor 7. Nah, di sini nomor 7 kita dikasih gambar ya. Kita gambar dulu aja. Kita gambar ulang biar lebih jelas. Nah, ini ada gambar. Ini A, B, C, D, E. Nah, di mana AD dan EC berpotongan di B, pas di sini ya. Dengan CD sejajar dengan AE. Nah, mereka ini sejajar, si AE sama si CD. Terus di sini dikasih yang ininya P, yang ininya X, yang ininya Q. Oke. Nah, di sini kan kita udah dikasih nih untuk si 3X-nya ya. 3X-nya sendiri itu kan 261. Berarti kita bisa dapat X-nya itu kan 87 ya. Tinggal 261 dibagi 3. Di sini kita langsung dapat 87. Nah, sedangkan kita juga dapat untuk 0,5 Q itu sama dengan 28. Berarti Q-nya kan sama dengan 56 ya. Tinggal kali 2 karena 0,5 itu setengah. Oke, di sini kita langsung dapat 56. Nah, karena si AE sama si CD itu sejajar, otomatis nanti sudut dari A itu pasti sama dengan D, dan juga sudut E sama dengan C. Kenapa? Karena mereka disebut dalam berseberangan, dimana sudut yang dalam berseberangan itu bernilai sama. Nah, kalau udah dari sini kita bisa pisahin ya dari segitiga si AEB. Kita pisahin dulu. Ini A, ini E, ini B. Di sini kan untuk si X-nya 87. X-nya kan di sini ya. Ini 87 ya. Nah, si A ini P. Terus yang E itu sama dengan nilai Q karena tadi apa? Dalam berseberangan. Berarti yang ini langsung aja 56. Nah, yang dimintakan nilai P. Nah, kalau udah dapat segitiga ini udah gampang nih. Karena apa? Besarnya nilai sudut luar segitiga, salah satu sudut luar segitiga itu tuh sama dengan jumlah dua sudut dalamnya selain pelurus. Berarti si E sama si A selain pelurusnya, karena pelurusnya yang ini ya. Ini pelurusnya nih. Oke, berarti langsung aja. Di sini kan 87 sama dengan P ditambah 56. Berarti P-nya langsung aja 87 dikurangi 56, didapat 31. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 8. Nah, di nomor 8 ini kita dikasih tahu nih di mana jumlah dua bilangan asli ganjil yang lebih kecil dari 8 adalah A. Oke, kita tulis dulu ya. Misal si A ini sama dengan P ditambah Q, di mana P dan Q itu bilangan ganjil. Terus jika A merupakan hasil kali bilangan prima, nah terus kita juga dapat lagi si A-nya itu hasil kali bilangan prima. Katakanlah X sama Y, X kali Y, di mana X dan Y itu bilangan prima. Maka nilai A yang tidak mungkin. Nah, garis bawain yang nggak mungkin ya. Berarti apa? Cukup langgar salah satu dari syarat aja, itu otomatis dia bukan A. Tapi kalau memenuhi kedua syarat berarti dia nilai A. Tapi ingat yang kita cari yang tidak mungkin ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 1 dia itu kan 6 ya. Kita cek. Nomor satunya 6. Nah, kita cek untuk pernyataan yang pertama, 6 itu apakah hasil penjumlahan bilangan ganjil? Ya, karena apa? 6 itu dari 5 ditambah 1. Intinya ada bilangan ganjil yang kurang dari 8 itu dijumlah 6. Berarti dia memenuhi syarat yang pertama. Terus apakah dia memenuhi syarat yang kedua, di mana si 6 ini hasil kali bilangan prima? Jawabannya ya juga. Karena apa? Dia hasil kali dari 2 dan 3, di mana 2 sama 3 itu bilangan prima. Berarti memenuhi juga pernyataan kedua. Berarti si 6 ini memungkinkan menjadi nilai A. Karena yang ditanya yang tidak mungkin, berarti nomor 1 ini salah. Nah, kalau nomor 1 salah, otomatis nomor 3 juga salah. Kan kita udah tahu itu ya. Nah,
Kalau sudah, kita cek untuk yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini dia kan bernilai 8. Nah, kita cek untuk pernyataan pertama, 8 itu harus penjumlahan dari dua bilangan ganjil kurang dari 8. Ada ya, dimana dia itu hasil jumlah dari 5 ditambah 3. Berarti dia memenuhi pernyataan yang pertama. Terus kita cek apakah dia hasil kali dari bilangan prima. Nah, ternyata nggak ada hasil kali bilangan prima yang hasilnya 8. Karena apa? 8 itu cuman ada 1 kali 8 atau 2 dikali 4. Itu aja. Berarti dia nggak memenuhi pernyataan yang kedua. Nah, kalau salah satu aja pernyataan udah nggak dipenuhi, berarti dia memang jelas bukan yang A. Berarti yang nomor 2 ini benar. Jadi kalau 2 benar, otomatis nomor 4 juga benar. Jadi jawabannya yang C. 2 dan 4 saja yang benar. Gimana? Gampang kan? Oke, next kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini soal yang sering kita jumpain ya, dimana kita dikasih titik A itu 2, A, kita tulis dulu A nya 2, A kecil. Dia itu harus ada di luar lingkaran X kuadrat plus Y min 6 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kan sebenarnya persamaan lingkaran ya, dimana si 16 ini kan jari-jari kuadrat. Berarti yang sebelah kiri juga harusnya menyatakan jari-jari kuadrat cuman dalam bentuk koordinat. Nah, yang ditanya nilai A yang mungkin. Karena dia ingin kalau koordinatnya itu di luar lingkaran, berarti si koordinat ini harus lebih besar dari jari-jarinya ya. Berarti nanti yang diminta itu persamaannya harus dalam bentuk X kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat lebih besar dari 16. Karena dia mintanya di luar. Kalau di dalam itu cukup kurang dari sama dengan. Nah, di sini kan kita tahu ya, di mana si A ini kan menyatakan koordinat X, Y ya. Ini X, Y. Berarti langsung kita masukin aja X-nya 2, Y-nya A. Jadi persamaannya nanti berubah jadi apa? 2 kuadrat ditambah A min 6 kuadrat. Nah, ini apanya 16. Karena kita mencari di luar berarti harus lebih besar ya. Nah, untuk nilai A-nya bisa kita cek dari opsi yang disediakan. Pertama kita cek yang nomor 1 A-nya itu 1. Berarti kalau kita masukin ini kan nanti 2 kuadrat ditambah 1 min 6 kuadrat. Apanya 16. Nah, 2 kuadrat kan 4. Yang ini 1 kurangi 6 kan min 5 kuadrat itu 25. Nah, 4 tambah 25 itu kan 29, lebih besar dari 16. Berarti yang nomor 1 itu memenuhi karena dia udah lebih besar dari 16. Jadi kalau nomor 1 udah benar, nomor 3 juga otomatis benar. Oke, kalau sudah kita cek yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 sendiri kita dikasih A-nya itu 3, kita masukin deh. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 min 6 kuadrat. Nah, ini apanya 16. 2 kuadrat sendiri kan 4. Nah, 3 min 6 kan min 3 dikuadratin 9. Nah, 4 tambah 9 kan 13. Dia itu kurang dari 16. Karena yang diminta lebih, berarti yang nomor 2 ini otomatis salah. Kalau nomor 2 salah, 4 juga langsung salah. Berarti jawaban untuk soal nomor 9 itu yang B. 1 dan 3 aja yang benar. Gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut untuk yang nomor 10 nih. Nah, di nomor 10 ini kita dikasih A-nya itu merupakan hasil perkalian bilangan prima yang memiliki jumlah 8. Nah, siapa sih? Nah, si A ini kan harus bilangan prima yang berjumlah 8. Berarti bilangan prima yang jumlahnya 8 itu kan kita pisahin ya. Untuk 8 sendiri itu kan cuman bisa dari 5 ditambah 3. Nggak ada lagi ya. Untuk karena prima yang sebelumnya 8 sendiri itu cuman ada 2, 3 sama 5 dan
7. Nah itu nggak ada yang 7 bilangin 8 selain 5 dan 3. Berarti yang bilang yang dimaksud itu 5 dan 3. Nah si A ini hasil kalinya, hasil perkalian. Berarti si A itu 5 dikali 3 berapa? 15. Nah di sini kita langsung dapat nilai A-nya 15. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, si P-nya itu kan 4A, berarti 4 kali 15 berapa? 60. Kita dapat P-nya 60, sedangkan Q-nya langsung dikasih 58. Nah, dari sini kita tahu jawabannya yang A, di mana P lebih besar dari Q karena 60 lebih besar dari 58. Gimana? Gampang kan? Oke, nomor 11 ya. Nah, di sini nomor 11 itu masih dengan soal membandingkan pernyataan P dan Q. Nah, di sini kita dikasih rata-rata nilai 6 orang akan berkurang 4 jika satu orang nilai 75 diganti dengan orang yang baru. Nah, kita misalin dulu. 6 orang sebelumnya itu si A, B, C, D, E, dan 75. Jadi kita udah tahu ya salah satu nilai dari ke-6 itu si 75. Nah, katakanlah rata-rata mereka itu berarti kan harus dibagi 6 ini nanti ya. Itu X bar. Nah, nanti si 75 ini bakal diganti orang yang baru, terus rata-ratanya kan berkurang 4. Berarti nanti rata-ratanya jadi X bar min 4. Nah, di mana yang lain itu sama A, B, C, D, E. Nah, katakanlah orang barunya itu F. Nah, ini nanti dibagi 6. Nah, kalau udah kayak gini, di sini kan nanti yang ditanya nilai orang baru yang masuk ya. Berarti si F ini kan berapa? Nah, kalau ini udah langsung kita kali silang aja dari persamaan yang pertama ya. Nah, di persamaan yang pertama kalau kita kali silang, nanti kan untuk A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah 75 itu kan sama dengan 6X bar ya. Nah, dari sini kita bisa dapat A, B, C, D, E itu sama dengan 6X bar dikurangi 75. Kenapa kok kita cari A sampai E? Karena di persamaan kedua juga kita punya A sampai E. Oke, lanjut. Nah, untuk persamaan yang kedua di sini kita punya A, B, C, D, E sama F itu sama dengan 6X bar. Nah, min 24. Ini tinggal kali silang aja ya. Oke, di sini dapat. Nah, kan di sini kita udah punya A sampai E ya. Sedangkan A sampai E itu sama dengan apa? 6X bar min 75 nanti ditambah F itu harus sama dengan 6X bar min 24. Nah, di sini langsung kita coret aja untuk 6X barnya sama ya. Berarti untuk nilai F itu sama dengan min 24 ditambah 75 atau 75 dikurangi 24, kan tinggal kita rubah saja ya. Nah, untuk ini kan didapat nilainya 51 si F-nya. Berarti nilai orang yang baru masuk itu bernilai 51. Karena si P kita udah punya 60, nah di sini kita tahu kalau kuantitas P itu pasti lebih besar dari Q karena 60 itu lebih besar dari 51. Jadi jawabannya yang A. Gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut untuk yang nomor 12. Nah, di nomor 12 ini masih dengan tipe soal yang sama ya, yaitu membandingkan kuantitas P dan Q. Oke, langsung aja. Di sini si A ini merupakan bilangan prima yang kurang dari 4. Nah, berarti si A itu bisa aja 2 atau 3. Sedangkan B merupakan bilangan asli yang kurang dari 4. Berarti si B itu bisa aja 1, 2 sama 3. Nah, di sini manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Di sini kan kita dapat si Q-nya itu 2B. Nah, untuk 2B-nya itu berarti bernilai 2, 4 sama 6. Nah, kalau ini jelas ya, jawabannya yang D.
Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Karena apa? Si P sendiri kan A, berarti dia itu bisa aja 2 atau 3, sedangkan si Q-nya itu 2B, bisa aja 2, 4 sama 6. Nah, seandainya bilangan P2 Q2 dia kan sama nilainya. Sedangkan jika P itu 2, Q itu 4, otomatis si P itu kan lebih kecil dari Q. Sedangkan saat P sama dengan 3 dan Q-nya itu 2, nanti P yang lebih besar dari Q. Jadi di sini ada banyak jawaban dalam satu pernyataan. Berarti di sini belum bisa menjawab ya. Berarti jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan?